Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari Tanah Kalimantan. Oh, kisah-kisah dari Tanah Kalimantan pasti akan selalu menarik untuk disimak, dan kisah kali ini adalah kisah dari Ahmad Ben Bella atau Bang Beben. Kisah-kisah dari Bang Beben itu nggak pernah gagal, horornya, misterinya, semuanya dapat. Dan terima kasih kepada Bang Beben atas izinnya untuk kami bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, silahkan bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita masuk ke Tanah Kalimantan. Kisah guru di perkebunan sawit Kalimantan. Kuyang Ngantin. Sebelum resign dan ganti profesi, dahulu aku bekerja sebagai guru SD di sebuah perkebunan sawit di Kalimantan Tengah. Jadi, perusahaan kebun sawit tempatku bekerja ini memiliki yayasan pendidikan. Selain di Kalimantan, sekolah milik yayasan ini juga ada di Sumatera tentu saja, yang dikelola adalah sekolah-sekolah di perkebunan. Sekolah ini didirikan supaya anak para buruh serta karyawan perkebunan tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Kebetulan, sekolah yang ada di tempatku baru sampai jenjang SD, sedangkan SMP baru didirikan beberapa tahun kemudian. Sejak awal diterima, terhitung sudah hampir 5 tahun aku bekerja di sini. Karirku pun lumayan. Sudah memegang jabatan wakasek kurikulum setahun terakhir. Sedangkan istri baru 3 tahun belakangan di perkebunan ini langsung ikut setelah kami menikah. Di sini, setiap guru mendapat jatah rumah dinas yang lumayan bagus, bisa dibilang jauh lebih baik dibandingkan rumah para buruh yang biasanya kumuh dan jorok. Rumah-rumah dinas ini berdiri angkuh di antara tanaman kelapa sawit yang membentang luas. Rumah para guru ini jaraknya sangat dekat dengan sekolah. Selain itu, juga berdekatan dengan rumah-rumah karyawan lainnya termasuk para manajer perkebunan. Di sini, kami sesama guru terbiasa memanggil guru lain dengan panggilan Pak atau Bu, meskipun usia tidak terpaut jauh. Bahkan kepada guru yang lebih muda pun begitu. Sepertinya kebiasaan di sekolah selalu terbawa di kehidupan kami sehari-hari. Awalnya, kehidupan kami berjalan normal dan cenderung begitu-gitu saja. Para guru pun sibuk dengan tetek bengek administrasi pembelajaran yang bikin pusing kepala. Yang pernah atau sedang mengajar di sawitan pastinya paham. Hingga pada suatu malam, di tahun 2016, terjadilah kehebohan di komplek perumahan kami yang biasanya sunyi. Sekitar pukul 11 malam, terdengar teriakan yang teramat kencang dari salah satu penghuni rumah dinas guru. Aku yang sudah terlelap mendadak terbangun karena mendengar suara berisik di luar rumah. Suara gaduh bertambah riuh, jerit panik terdengar menggema, sayup-sayup juga terdengar suara orang menangis. "Bang, ada apa kau ribut-ribut?" tanya istri khawatir. "Entahlah, mungkin bininya Pak Hasan. Dari kemarin-kemarin kan juga begitu. Bisa jadi penyakitnya kumat," sautku seraya beranjak dari ranjang lalu mengenakan baju dan mengganti sarung dengan celana pendek. Istriku yang cemas keburu menyusul. Katanya takut ditinggal sendirian, mengenakan jaket, rambut yang berantakan ia rapikan seadanya, menggamit lenganku. Halimah mengiringi langkahku menuju keluar rumah. Tatkala pintu depan terbuka, orang-orang sudah berkumpul di depan rumah Pak Hasan, rekan sesama guru jaraknya 5 rumah dari rumahku.
Pasan ini adalah salah seorang guru senior. Ia sudah 10 tahun mengajar di sini. Jabatan beliau wakil kepala sekolah, beliau digadang-gadang jadi kepala sekolah berikutnya lantaran kepala sekolah yang sekarang akan dipindah menjadi kepala sekolah di perkebunan yang baru dibuka. Kebetulan saat ini istrinya, Bu Niken, sedang mengandung anak ketiga. Sekarang usia kandungan Bu Niken sudah memasuki bulan ketujuh lebih sedikit. Dugaanku ada yang tidak beres dengan kandungannya. Sudah 3 bulan ini beliau sering sakit tak wajar semenjak positif hamil. Aku dan istri melangkah terburu, menghampiri orang yang berjubel. Di antara kasak-kusuk suara kerumunan terdengar isak tangis putus-putus. Ternyata itu adalah suara Bu Ratna, guru bahasa Indonesia, anaknya 2, suaminya juga pegawai perusahaan. Beliau ini tetangga persis Pak Hasan yang sangat dekat dengan Bu Niken, istri dari Pak Hasan. Belum selesai aku menghela nafas, bising suara ambulans milik klinik perusahaan terdengar dengan nyaring. Suaranya meraung-raung memekakan telinga. Sejurus kemudian, orang-orang terperangah melihat Bu Niken digotong menggunakan tandu. Wajahnya terlihat begitu pucat dengan nafas tersengal seperti orang asma. Selimut putih terlihat menutupi badannya hingga seluruh betis. Perutnya yang buncit tampak begitu menonjol. Warga tersentak melihat Bu Niken yang mengerikan. Darah segar menetes dari tandu, membentuk garis putus-putus di tanah yang bercampur pasir. Bu Niken merintih menahan sakit, sementara sang suami terlihat sangat panik. Kedua anaknya menangis kencang mengiringi, tergesa masuk ke dalam ambulans untuk menemani sang ibu. Dugaanku, Bu Niken mengalami pendarahan hebat atau bahkan keguguran. Orang yang berkerumunan saling pandang dengan wajah risau. Suara-suara khawatir dan kalimat istighfar langsung bersahutan. Belum sempat ambulans bergerak, lagi-lagi terjadi kehebohan. Seorang ibu-ibu warga lokal bersama suaminya tiba-tiba saja menghadang laju ambulans. Motornya yang butut ia halangkan di tengah jalan. Rupanya Indu Onat, si bidan kampung, dan suami, si ibu, langsung melompat dari jok belakang hingga sang suami hilang keseimbangan dan menyeruduk parit. Indu Onat tidak peduli. Dengan ekspresi panik, ia menggedor-gedor pintu ambulans. Ia berteriak kencang, menyuruh Bu Niken agar segera dikembalikan ke rumah. Sementara beberapa orang bergegas membantu suaminya yang kesakitan tertindih motor. Berhasil berdiri, si suami bergegas membantu Indu Onat untuk menghalangi laju ambulans yang meraung-raung. 2 orang security yang kaget langsung bertindak cepat. Kedua orang warga lokal itu segera diseret menjauh, lalu terjadilah perdebatan yang sengit. Warga perumahan yang terperangah langsung berkerumun karena penasaran. Jangan biarkan dia pergi, apapun yang terjadi. Bu Niken harus tetap di rumah, ucap si ibu sedikit membentak. Bu, sudah Bu, kalian jangan mengganggu. Kalau tidak mau menurut, kalian akan kupanggilkan polisi, sahut security berusaha sabar. Panggil saja, aku tidak takut. Bu Niken dalam bahaya, dia harus tetap berada di rumah. Kalau tak ingin celaka timpa sang suami. Salah seorang wakasek, Pak Haryono, merangsek ke depan. Ia bergegas menengahi. Cil, Ibu Niken sedang kritis. Mantra tak akan menyelamatkannya. Beliau harus ke rumah sakit secepatnya, jelas Pak Haryono. Biarkan aku yang merawatnya. Panggilkan saja bidan puskesmas, sahut Indu Onat seraya berusaha melepaskan cengkraman security. Pak, tolong tahan bidan kampung ini. Jangan biarkan dia mengacau, sentak Pak Haryono dengan wajah yang galak. Indu Onat dan suaminya akhirnya hanya bisa pasrah melihat ambulans melaju kencang. Di belakang, sebuah mobil Hilux double cabin melaju mengiringi. Di mobil double garden itulah terdapat Pak Haryono, salah seorang wakasek, bersama Bu Ratna dan beberapa pegawai perusahaan lainnya. Setelah ambulans hilang dari pandangan, kami masih bergerombol di depan rumah Pak Hasan. Semua orang bertanya-tanya perihal apa yang telah terjadi dengan istri wakasek itu. Kami kemudian mengerumuni Indu Onat, yang artinya adalah ibunya Onat. Kebiasaan orang-orang lokal di sini menyebut seorang ibu dengan nama anaknya. Indu Onat, kenapa Bu Niken? Dia baik-baik saja kan? Tanya Pak Budi, guru kesenian. Beliau ini mengaku lelaki tulen, tapi tingkahnya agak gemulai. Doakan saja
Semoga saja dia dan janinnya bisa selamat, jawab Indu Onat penuh harap. Ia tampak gelisah, seperti ada sesuatu yang mengganjal di pikiran. Sebenarnya warga perumahan masih penasaran, tapi suaminya Indu Onat sudah keburu memanggil. Suaminya yang sedari tadi duduk di atas motor sudah tak sabar ingin selekasa pulang karena malam yang semakin larut. Sejurus kemudian, pasangan suami istri itu berlalu melewati perumahan lalu menghilang di balik gedung perkantoran. Bunyi knalpot yang meraung-raung perlahan lenyap ditelan kesunyian malam. Kasihan. Tadi selepas Isya katanya penyakitnya kumat, nafasnya sesak. Dulu dia nggak begitu. Baru-baru ini saja seloroh Pak Budi lagi. Apa bawaan hamil ya? Kayaknya baru 2 atau 3 bulan ini dia desa kesakitan, sambut istriku. Jeng, tahu nggak? Pernikahan itu sebenarnya bukan sakit, tapi ada yang ganggu, ada yang incar janinnya. Ujar Pak Budi setengah berbisik, lalu melirik ke kiri dan kanan dengan cemas. Yang benar, buru istriku penasaran, alis yang mengkerut. Iya Jeng, sebelumnya kan ibu-ibu hamil di sini aman-aman aja. Sekarang dia mendadak sakit-sakitan, bahkan sampai teriak-teriak ketakutan. Apalagi kalau bukan diganggu. Pak Budi bergidik ngeri. Pak Budi lanjut bercerita dengan gaya sedikit mengondek. Katanya, sekitar 3 bulan yang lalu, Bu Niken bertemu dengan seorang perempuan yang cantik jelita di pasar, dan tanpa sebab yang jelas, wanita itu tiba-tiba saja mengelus perut Bu Niken dan menanyakan usia kehamilannya. Tidak terbersit sekalipun rasa curiga dalam benak Bu Niken dan suaminya kala itu. Setelah itu beliau sering mimpi buruk, lalu sakit-sakitan. Yang lebih mengerikan lagi, sewaktu bangun tidur ada bekas cakaran di perut. Kalau dugaanku, wanita yang dia temui di pasar itu pasti jelmaanku yang amit-amit di mangsa kuyang. Jelas Pak Budi resah. Pak Budi ini jangan bergosip murahan. Lebih baik doakan saja agar Bu Niken gak kenapa-napa. Sungutku kesal. Alah, sudah jangan takut. Kalau memang ada kuyang, biar saja kutangkap. Akan kujual organnya, terus kubikin kebun sawit. Ucap Pak Edo membusung dada. Beliau adalah salah satu dari 12 guru di sini. Perguncingan malam itu akhirnya bubar. Para guru kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan tak menentu. Semua orang berharap Bu Niken dan bayi dalam kandungannya baik-baik saja. Pukul 2 dini hari, komplek perumahan kami kembali geger. Tiang listrik terdengar dipukul berkali-kali dengan bunyi yang sangat nyaring. Orang-orang yang sudah terbuai di dalam mimpi segera berhamburan keluar rumah dengan wajah kebingungan. Ternyata itu adalah ulah dari Pak Edo. Ia memukul-mukul tiang listrik seraya teriak meminta tolong. Istrinya yang ketakutan tampak menggendong anaknya yang menangis kencang. Setelah orang-orang berdatangan, barulah mereka tenang. Pak Edo, kenapa Pak Edo? Tanyaku heran. Dia dan istri kami bawa ke teras salah satu rumah guru. Setelah menenggak air putih, barulah ia dan istrinya agak tenang. Wajahnya pucat pasi dengan keringat di sekujur badan. Selama beberapa saat dia hanya melongo seperti orang bingung. Kuyang, ada kuyang di rumah kami. Pak Edo akhirnya buka suara. Ia bicara terbata dengan derun nafas yang tak teratur. Katanya dia terbangun karena udara di rumahnya terasa amat dingin. Saking dinginnya ia sampai terbangun karena mimpi disiram air es. Sewaktu membuka mata, ia melihat sang istri meringkuk di balik selimut. Sang istri bahkan sampai menggigil. Ia seketika terheran sewaktu melihat pintu kamar yang terbuka. Mungkin karena itulah udara terasa lebih lembab karena tiupan angin dari luar yang masuk ke dalam kamar. Menurut Pak Edo, dia dan istri selalu tidur dalam kondisi pintu kamar tertutup rapat. Dalam keadaan setengah sadar, ia segera beranjak dari kasur untuk menutup pintu. Namun, baru beberapa langkah ia langsung terpaku sayup-sayup. Ia mendengar suara tangis anak kecil entah di mana. Ia segera menajamkan kuping. Ternyata suara anaknya yang ada di kamar sebelah. Ia pun melangkah terburu untuk memeriksa keadaan sang buah hati. Baru saja melangkah dari kamar, saya merasakan ada yang janggal. Saya merasa hembusan angin dingin menghantam pipi, sampai-sampai pipi terasa beku. Saat menoleh, saya kaget bukan main. Ternyata pintu depan terbuka lebar. Aku pikir ada pencuri yang barusan masuk, ujar Pak Edo serius.
Dalam keadaan panik, ia bergegas mengunci pintu depan dan memeriksa keadaan rumah, namun tak ada satupun barang yang hilang. Saat memeriksa keadaan dapur, ia mendengar suara kerasak kerusuk di atas plafon seperti suara orang berjalan dengan cepat. Ia menengadah untuk memastikan. Menurut Paido, detik itu juga ia langsung gemetaran. Di langit-langit dapur, ia melihat sesosok wajah yang menyeramkan, sesosok kepala tanpa badan dengan isi perut menjuntai. Jantung makhluk itu berdetak penuh darah yang menetes ke lantai. Jeruannya menyala seperti obor, matanya melotot dengan biji mata yang menonjol dan lidah terjulur menggantung. Bulu kuduku langsung merinding hebat. Jantung juga rasanya mau melorot. Benar-benar mengerikan. Hampir saja saya pingsan. Apalagi baunya. Busuk sekali. Tutur Pak Edo dengan suara bergetar. Lanjut Pak Edo. Ia langsung menjerit bagai orang kesetanan hingga sang istri terbangun. Keduanya lantas berhamburan ke kamar sang anak, lalu tunggang langgang menyelamatkan diri. Jika teringat wajahku yang tadi, bisa-bisa saya mati berdiri. Tutup Pak Edo bergidik ngeri. Katanya mau nangkepku yang jeng-jeng, mau jual organnya buat modal bikin kebun sawit. Kau malah kabur, sindir Pak Budi. Pak Edo merengut dengan bibir yang monyong. Namanya juga bercanda. Mana ku tahu kalau ia bakal datang benaran. Makanya jangan suka nyinyir deh. Manusia aja gak suka dinyinyirin, apalagi kuyang. Tambah Pak Budi lagi. Sudah, kita periksa dulu ke rumah Pak Edo. Siapa tahu kuyangnya sudah menghilang. Usulku. Saya nggak ikut Pak. Saya masih trauma. Kalian saja tolong periksa, kata Pak Edo penuh harap. Kami pun lantas beramai-ramai memeriksa rumah Pak Edo. Tentu saja membawa beragam senjata seperti pisau, parang, dan kayu. Sebagian lagi membawa sendok nasi dan sapu lidi yang katanya ditakuti kuyang. Sesampainya di depan rumah Pak Edo, orang-orang terlihat ragu. Semua saling pandang tanpa ada seorang pun yang berinisiatif untuk masuk duluan. Di hadapan kami, pintu rumah Pak Edo terbuka lebar. Entah kenapa, semua orang mendadak dicekam ketakutan. Rumah di hadapan kami seketika terasa begitu angker. Angin yang bertiup membuat daun pintu bergoyang-goyang, menimbulkan bunyi berderit yang menciutkan nyali. Dasar penakut, sentak Pak Budi melangkah gontai. Kami pun akhirnya mengiringi. Sekitar 30 menit kami memeriksa seisi rumah. Tak ada apapun yang kami temui. Bahkan bagian belakang rumah yang penuh belukar juga kami jelajahi, tapi tak ada tanda-tanda keberadaan kuyang. Sepertinya kuyangnya udah pergi sih. Cuma kasih peringatan aja supaya Pak Edo gak belagu lagi, seloroh Pak Budi seraya menyulut sebatang rokok. Pemeriksaan rumah Pak Edo dini hari itu kami akhiri. Namun Pak Edo dan keluarga masih belum mau pulang ke rumah lantaran masih syok. Jadilah keluarga kecil itu menginap di rumah Pak Budi untuk menghabiskan sisa gelap malam. Keesokan hari sepulang mengajar, aku dan istri beserta beberapa orang guru berangkat menjenguk istri Pak Hasan di rumah sakit. Sebenarnya aku masih lelah karena baru saja pulang dari sekolah jam 4 sore tadi. Namun atas nama solidaritas mau tak mau aku harus ikut berangkat. Lagi pula di tempat ini hanyalah para tetangga yang bisa saling menolong. Berdasarkan informasi dari Pak Haryono dan Bu Ratna yang sudah pulang subuh tadi, keadaan Bu Niken dalam keadaan kritis, akan tetapi mereka tak bicara banyak. Sepertinya ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Kami berangkat pukul 5 sore kurang beberapa menit. Kami berangkat menggunakan 3 buah mobil, termasuk mobil milik kepala sekolah, Pak Batua. Aku dan istri menumpang di mobil Pak Budi. Perjalanan kami lumayan jauh, harus melewati area perkebunan sawit selama 1,5 jam. Setelah itu baru ketemu jalan aspal menuju ibu kota kabupaten dengan jarak tempuh sekitar 1 jam. Di tengah perjalanan kami sempat istirahat sebentar untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Setelah perjalanan melelahkan selama 2,5 jam, akhirnya kami tiba di RSUD di Kota Sampit. Sesampainya di sana, kami langsung bergegas menuju ruang rawat ibu dan anak. Kami terpaksa menjenguk bergantian lantaran ruangan yang tak cukup menampung semua orang. Lagi pula harus menjaga kenyamanan pasien lain yang butuh ketenangan untuk istirahat. Sewaktu giliranku dan istri yang menjenguk, kami berdua langsung terdiam.
Di hadapan kami, Buniken tergolek lemah dengan infus di tangan, wajahnya pucat pasi, sementara matanya tertutup rapat. Dan yang lebih mencengangkan, perutnya kini telah kempes benar-benar rata seolah tak pernah hamil sebelumnya. Aku dan istri hanya saling tatap. Begitu juga guru-guru lainnya. Tak sepatah kata pun yang bisa kami lontarkan, meskipun diliputi rasa penasaran, niat untuk bertanya lebih lanjut kami urungkan. Bagaimanapun juga, kami masih menjaga perasaan Pak Hasan dan istri. Kulirik, Pak Hasan tampak begitu terpukul. Matanya terlihat sembab dengan sisa bulir air mata yang masih menempel. Entah apa yang terjadi. Mungkin saja Buniken telah keguguran. Janinnya, janinnya hilang begitu saja. Dasarku yang sialan, ucap Hasan tiba-tiba. Semua orang terperanjat kaget, tapi tak berani bersuara. Kami lagi-lagi saling pandang dengan isi pikiran masing-masing. Untuk beberapa saat kami biarkan Pak Hasan larut dalam kesedihan mendalam. Tanpa ada yang meminta, Pak Hasan akhirnya buka suara. Nada suaranya terdengar getir dan penuh amarah. Dadanya naik turun sedangkan tangannya terkepal erat. Kuyang, ada kuyang di perumahan kita. Kuyang itulah yang telah membuat istriku celaka, desa Pak Hasan dengan suara bergetar. Kami terbelalak, tak percaya yang ia bilang barusan. Istriku bergidik ngeri dan Pak Budi menelan ludah. Detik berikutnya kami tenggelam dalam kalimat demi kalimat yang ia katakan. Kata beliau, sejak 3 bulan lalu, istrinya mengalami sakit demam yang tak wajar. Istrinya mendadak panas tinggi saat maghrib dan sebelum azan subuh berkumandang. Istrinya bahkan kerap meracau tak jelas seperti orang linglung. Selain itu, Buniken juga kerap mengigau dan mimpi buruk. Awalnya kau kira hanya kelelahan karena bawaan hamil. Namun, aku curiga ada yang tidak beres. Sewaktu ia selalu terbangun, lalu menjerit saat tengah malam, terutama saat detik-detik pergantian hari. Jeritnya teramat kencang, hingga kedua anakku pun dibuat ketakutan. Sungguh janggal, 2 kehamilan sebelumnya tak pernah istriku mengalami sakit aneh seperti ini, ucapnya dengan mata menerawang. Lanjut Pak Hasan, ketakutan Buniken itu semakin menjadi-jadi. Ia harus mengguncang-guncang tubuh istrinya agar tersadar. Setelah itu, sang istri biasanya langsung menangis lemas sampai bibirnya menghitam. Tak banyak yang bisa dilakukan Pak Hasan, kecuali memeluk seraya memijat-mijat punggung istrinya dengan pelan. Dia juga mengajak sang istri untuk mengucap zikir dan istighfar tanpa henti. Istriku hanya menangis dalam keadaan tertunduk. Dia tidak berani mendongak. Dia bahkan tidak mengizinkanku bergeser barang sejengkal. Dia sangat takut bila aku menjauh, seolah ada sesuatu yang mengawasi kami entah di mana. Saat ku tanya ada apa, dia hanya menggeleng sambil sesengukan. Kata Pak Hasan, semua bermula dari pertemuan istrinya dengan seorang wanita 3 bulan lalu. Menurut istrinya, ia familiar dengan wanita tersebut, tapi anehnya ia selalu tak bisa mengingatnya. Kuyang, wanita itu pasti pemilik ilmu kuyang, potong Pak Budi berapi-api. Pak Hasan mengangguk lemah, sinar matanya menyimpan raut kesedihan yang tak tertahan. Suatu malam, aku terbangun sekitar pukul 11. Kulihat istri terlelap di samping dengan perut yang semakin besar. Entah kenapa, malam itu aku terbangun tanpa sebab. Mungkin karena suara burung hantu yang terdengar nyaring di samping rumah. Hampir 15 menit, aku berusaha memejamkan mata, tapi kantuk tak juga kunjung menyerang. Aku membalikkan badan ke kiri dan ke kanan agar merasa rileks, tapi tetap sia-sia. Ujarnya seraya menarik nafas panjang. Masih ujar Pak Hasan. Ia mendadak merasa cemas saat keadaan mendadak hening. Suara burung hantu yang tadi lantang mendadak lenyap tanpa bekas. Bahkan suara serangga dan cicak pun tak terdengar sama sekali. Benar-benar sunyi dan hening. Hanya ada suara deru nafas sang istri yang tengah tertidur lelap. Aku terkesiap sewaktu mendengar suara langkah kaki di atas plafon. Suaranya terdengar berisik seperti orang berlari. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa yang kudengar adalah suara kucing yang sedang mengejar tikus. Namun seketika aku merinding lantaran mendengar suara perempuan terkikik yang menggetarkan nyali.
Suaranya melengking menusuk jantung. Kata Pak Hasan. Ia segera duduk dan memasang kuping baik-baik. Suara tawa mengerikan tadi telah menghilang, begitu pula suara orang berlari di atas plafon. Dia berpikir saat itu mungkin saja ia sedang berhalusinasi. Setelah menghela nafas lega, ia lantas kembali rebah dan berusaha memejam mata. Namun lagi-lagi suara ganjil kembali muncul. Ia mendengar suara tetesan air di luar kamar. Ia menarik nafas sepelan mungkin agar suara itu terdengar jelas. Dan benar saja, semakin lama suara itu terdengar semakin kencang. Khawatir keran wastafel lupa ditutup, Pak Hasan kembali bangun dari tempat tidur. Belum sempat beranjak, ia langsung kaget bukan main. Ia melihat tetesan darah di samping pintu. Dengan aroma busuk yang menyengat, seketika ia gemetar tak karuan. Saat itu jantungku rasanya mau copot dan bulu kuduku langsung merinding. Tatkala mendongak, tubuhku langsung mematung, benar-benar membeku tak bisa bergerak. Bahkan mulut mendadak terkunci. Di langit-langit kamar, kulihat ada kepala yang melayang dengan isi perut menjuntai. Wujud yang begitu mengerikan dengan seringai yang teramat seram. Kepalaku tiba-tiba pusing dan detik berikutnya aku sudah tersadarkan diri. Tutur Pak Hasan dengan ekspresi ketakutan. Tambah Pak Hasan, saat ia membuka mata ternyata hari sudah pagi. Istrinya yang membangunkan terheran kenapa ia bisa tertidur di lantai. Pak Hasan terpaksa mengarang cerita agar sang istri tak khawatir. Sejak itu, aku langsung mencari bidan kampung. Biasanya mereka mengerti hal-hal seperti ini. Dan ternyata memang benar. Kata Hindu Onat, ada kuyang yang sedang mengincar janin di perut istriku, ujar Pak Hasan lirih. Selama beberapa saat kami terdiam. Kami tak tahu harus bagaimana merespon cerita Pak Hasan barusan. Maaf, kalau boleh tahu, kenapa ya dengan Bunikan? Kok perutnya... Pak Budi tak melanjutkan pertanyaannya. Cubitanku di pinggang membuatnya terbelalak. Ia segera menutup mulut menyadari kekeliruannya. Akan tetapi Pak Hasan justru menjawab pertanyaan tadi. Mungkin ia perlu bercerita untuk sekedar melepas resah hati. Entahlah, sepanjang malam tadi istriku menjerit lemah. Sewaktu melewati perkebunan sawit yang gelap, jeritannya semakin kencang, pendarahannya semakin parah, hingga membasahi lantai mobil ambulan. Ambulan bergerak terseok-seok, seolah membawa beban yang sangat berat. Bagi zikir dan istighfar bergema sepanjang jalan, seiring tangis istriku yang semakin kencang. Tambah Pak Hasan, jerit sang istri mulai reda saat mulai memasuki jalanan beraspal. Namun sekonyong-konyong mereka dicekam kepanikan. Perut istrinya yang tadi hamil besar mendadak kempes. Ambulan melaju semakin kencang karena kondisi Buniken dalam keadaan kritis. Saat itu fokus kami adalah menyelamatkan nyawa istriku yang dalam bahaya. Meski nyawanya tertolong, tapi tidak dengan janinnya. Bahkan dokter pun dibuat kebingungan. Calon bayi kami seakan lenyap begitu saja tanpa sebab. Pak Hasan tertunduk dengan mata berkaca-kaca. Semua orang juga mendadak bungkam. Aku mendekat, mencoba menguatkan rekan kerjaku itu semampunya. Pak Hasan masih gamang dengan pandangan kosong. Ia menggigit bibir demi menahan getir. Aku tahu sedih yang ia derita terasa menusuk ulu hati. Pukul 9 malam, kami kembali ke perkebunan. Mobil kami beriringan dengan beberapa mobil guru lain yang berada di belakang. Sepanjang perjalanan, Pak Budi terus meracau tentang kuyang, membuat istriku dicekam ketakutan bukan kepalang. Apalagi jalanan yang kami tempuh telah sunyi dari lalu lalang kendaraan, hanya sesekali berselisih dengan truk-truk besar pengangkut minyak sawit mentah. Mas bro, yang menimpa istri Pak Hasan kayaknya ada deh hubungannya dengan rebutan jabatan kepala sekolah deh. Celetuk Pak Budi di balik setir. Hah? Aku yang duduk di samping Pak Budi terbelalak dengan dahi mengkerut. Istriku yang duduk di jok tengah juga ikutan kaget. Iya bro, masa gak curiga sih? Pak Hasan kan kandidat kuat untuk kepala sekolah. Kayaknya ada hubungannya deh dengan itu deh. Hus, Pak Budi ini aneh-aneh aja deh. Masuk goro-goro rebutan jabatan kepsek pakai main kuyang-kuyangan segala. Terlalu receh. Sungut istriku kesal. Jeng, orang kalau udah ambisi emang bisa berbuat nekat. Setelah jadi kepala sekolah,
bisa dapat jabatan yayasan, ngurus-ngurusin guru dan sekolah. Ih, duitnya berlimpah, kerjanya ringan. Terang Pak Budi penuh semangat. Aku hanya tersenyum sinis mendengar penuturan Pak Budi yang mengada-ngada. Seperti kata istriku, terlalu receh. Kalau hanya demi jabatan kepala sekolah sampai harus mencelakai orang lain dengan cara mistis. Menurutmu siapa yang hendak mencelakai istrinya Pak Hasan? Tanyaku iseng. Bukannya menjawab, Pak Budi malah melirik dengan senyum ganjil. Siapa lagi kalau bukan musuhmu? Jawabnya pelan. Hah, musuh? Sejak kapan aku punya musuh? Gerutuku kesal. Alah Pak Doni ini, semua orang tahu kalau kamu tuh gak suka sama Pak Hari, ya kan? Deng, aku terpojok. Ya, sahutan Pak Budi barusan membuatku salah tingkah. Aku tidak menyangka kalau ia tahu bahwa aku sedikit tak cocok dengan Pak Haryono. Semua itu bermula pada peristiwa beberapa tahun lalu. Waktu itu, aku baru setahun menjadi guru di perkebunan ini. Keinginanku membentuk tim futsal sekolah mendapat tantangan darinya, katanya. Itu hanya akan buang-buang anggaran sekolah dan belum tentu meraih prestasi. Untung saja kepala sekolah tidak menggubris. Singkat cerita, aku berhasil membentuk tim futsal sekolah. Namun, komentar miring selalu keluar dari mulut Pak Haryono saat anak-anak latihan. Alah Pak, percuma latihan. Anak-anak ini gak bakal menang kalau tanding lawan anak-anak di kota. Buang-buang waktu. Lihat kan, anak-anak ini sudah diatur. Seloroh Pak Haryono suatu sore. Tentu saja aku tak menggubris. Aku tetap fokus melatih anak-anak agar bisa berbagi bola dengan benar. Aduh nih, saya tahu kamu itu bikin tim futsal ini kan cuma agar dapat insentif guru kan? Anak-anak ini mau bisa main bola atau enggak, kamu itu sebenarnya gak peduli kan? Aku yang semula sudah terlalu sabar, akhirnya tak sanggup lagi mengontrol emosi. Sore itu, ku bentak dia dengan mata melotot. Pak, jangan menuduh macam-macam. Aku tidak ada kepikiran seperti itu. Pak Haryono menelan ludah lalu tersenyum lebar. Pak Doni, cuma bercanda. Gak usah serius gitu. Pria parubaya itu lantas berlalu begitu saja entah kemana. Tanpa diduga-duga, tim besutanku berhasil menang di tingkat kecamatan saat Olimpiade olahraga siswa. Namun, saat babak semifinal tingkat kabupaten, tim sekolahku gagal bertanding. Semua itu karena keteledoran Pak Haryono. Entah sengaja atau tidak, anak-anak mendadak diare gara-gara konsumsi yang dipesannya ternyata berjamur. Pak Haryono saat itu mohon maaf dengan penuh penyesalan. Aku kala itu sudah tak peduli karena yang lebih utama adalah keselamatan anak-anak yang jadi tanggung jawabku. Akan tetapi semua itu tak seberapa jika dibandingkan dengan ucapannya yang melecehkan istriku dengan dalih bercanda. Seingatku, waktu itu aku baru sekitar 6 bulan menikah. Pada saat jam istirahat mengajar, Pak Haryono menghampiriku yang sedang membereskan peralatan olahraga di gudang sekolah. Halo Pak Doni, sibuk? Biasa saja Pak, membereskan peralatan praktek anak-anak. Ada apa ya Pak? Sautku sekedarnya. Gak apa-apa. Tadi saya mau pulang, terus lihat gudang kebuka, ya sudah mampir. Oh, kirain mau bantuin. Kalau bantuin yang lain sih mau. Yang lain? Maksudnya? Tanyaku tanpa menoleh. Gak apa-apa, itu juga kalau Pak Doni gak keberatan. Keberatan? Kali ini aku menatap Pak Haryono serius. Begini Pak, istri Pak Doni sudah hamil belum? Aku menggeleng. Makanya itu Pak, saya bisa bantu biar istrinya cepat hamil. Nanti dulu, maksud Pak Hari ini apa ya? Gini Pak, ini rahasia kita saja ya. Saya bisa bantu sampai istri Pak Doni hamil. Ya, tapi bantunya yang bagaimana maksudmu? Sentakku dengan nada tinggi. Masa Pak Doni gak paham maksud saya? Kita rahasiakan. Cukup itu berdua yang tahu. Saya jamin Halimah bakal hamil. Nanti dulu, maksudnya Pak Hari ini mau meniduri istri saya? Pak Haryono mengangguk dengan senyum yang menjengkelkan. Seketika darahku mendidih dan amarahku menggelegak. Ku ambil sebuah lembing dan hendak menusuk perut yang buncit. Sabar Pak Doni, jangan serius, saya kan cuma bercanda, ujar Pak Haryono gemetar. Sial, kau pikir istriku pelajar? Kutumpahkan segala caci maki hingga lelaki parubaya itu mengkerut rupanya. Ia tak menduga aku berani semarah itu.
Maaf Pak Doni, maaf. Tadi saya hanya bercanda loh. Maaf ya Pak, gak usah serius. Aku menatapnya tajam dengan sorot mata penuh kebencian dan dada bergemuruh melihat tanganku yang memegang lembing gemetar. Ia lantas terbirit menyelamatkan diri. Gak usah dipikir bro, aku juga gak suka tuh sama dia. Gayanya loh nyebelin, suka ngejatuhin mental orang lain. Udah gitu ya, ih genitnya minta ampun. Bu Yuni aja tahu gak suka sama dia. Omongannya itu loh cabul. Kalau di depan bini aja, ih gayanya suami terbaik. Kalau di belakang, ih so playboy. Ya iya deh kalau ganteng. Lah ini jelek kayak pantat babi. Kalimat Pak Budi membuyarkan lamunanku di depan. Jalan semakin gelap dan sudah mulai memasuki jalan tanah area perkebunan sawit. Mobil mulai terentak menembus kabut tipis yang berarak di antara pelepah daun sawit yang menjuntai. Bro, kok tahu kalau Pak Haryono yang neror Pak Hasan dan istri? Tanya istriku penasaran. Pak Budi menarik nafas dalam-dalam sebelum ia memulai kalimatnya. Pendengarnya menerawang, mengumpulkan kepingan memori di benaknya. Aku sih tanpa sengaja pernah mergokin di samping rumah Pak Hasan saat ini hari. Serius, buru istriku penasaran. Pak Budi mengangguk pelan. Kalian tahu nggak? Beberapa waktu lalu tuh ada ritual tiwah di kampung dekat perkebunan. Nah, aku ikut ngadirin acara itu. Nah, sepulangnya tanpa sengaja aku ngelihat Pak Hari mengendap-endap di samping rumah Pak Hasan. Waktu itu ya gelagapan. Saat ku tanya ngapain, dia gugup. Dia bilang cuma sekedar cari angin karena nggak bisa tidur. Ih, aneh banget, mencurigakan. Lah Pak, jangan berprasangka buruk dulu. Bisa saja ya benar-benar mencari angin, protesku. Mas bro, kamu tahu kan, induk onat itu memasang tali haduk dan rumput jariangau di sekitaran rumah Pak Hasan. Masa setiap kali dipasang besok pagi pasti berantakan? Bisa aja dong Haryono itu pelakunya. Aku melenguk pelan. Terus kau sampaikan itu sama Pak Hasan? Pak Budi menggeleng. Ya enggak lah, belum ada bukti kuat. Aku cuma bilang sama kalian loh, rahasia ini. Sisa perjalanan kami teruskan dengan obrolan ringan. Di belakang, dua buah mobil lainnya terus mengiringi menembus belantara sawit yang sepi. Kulirik, jam tangan sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Artinya perjalanan kami masih tersisa 1 jam lagi jika tak ada halangan. Sebenarnya aku juga sudah sangat lelah. Kantuk juga sudah mulai menyerang. Akan tetapi samar-samar aku melihat ada dua cahaya redup yang melesat di antara rimbun pepohonan sawit. Aku yang awalnya tak terlalu peduli segera tersadar sepasang cahaya itu bentuknya tak lazim seperti bola api yang melayang di udara dalam kecepatan tinggi. Untung saja bola api itu menghilang dalam sekejap di balik gelap malam. Baru saja aku menarik nafas lega, tiba-tiba saja mesin mobil terbatuk berkali-kali dan mobil terentak. Mobil kami akhirnya berhenti mendadak tepat di tengah perkebunan sawit yang sepi. Kok mati? Apa habis minyak? Tanyaku heran. Ih, gak mungkin dong, BBM harusnya cukup pulang pergi. Mana di tengah hutan lagi. Gerutu Pak Budi kesal. Pak Budi menstarter mobil berkali-kali tapi tak ada hasil. Mesin meraung-raung beberapa saat lalu mati begitu saja. Kita periksa dulu saja. Mungkin mobil di belakang ngerti mesin, usulku. Pak Budi mengangguk setuju, namun belum sempat beranjak. Kulihat Halimah mendadak terdiam dengan ekspresi ketakutan. Tubuhnya gemetar, dengan keringat membasahi wajah. Kata-katanya tak jelas seperti tersumbat di tenggorokan. Aku dan Pak Budi saling pandang. Istriku mendadak ketakutan. Saat berbalik badan, aku dan Pak Budi langsung tersetak. Di kaca depan ada pemandangan yang teramat seram. Sosok wajah manusia dengan wujud mengerikan, pucat dan keriput. Sorot matanya tajam dengan rambut acak-acakan. Dan yang paling mengerikan, sosok wajah itu tak memiliki badan, ya hanya kepala yang melayang-layang dengan isi perut menjuntai dan membara. Aku ingin berteriak kencang, tapi entah kenapa mulutku terkunci. Seketika jantungku melompat-lompat saat makhluk itu menyeringai, membuat semua yang berada di dalam mobil semakin ketakutan. Dan yang paling mengerikan adalah sosok kepala melayang itu tak hanya satu, tapi dua. Ya, dua. Dua kepala melayang di kaca depan. Ku yang pengantin, desis Pak Budi terbata-bata. Brak!
Terdengar suara benturan di kaca jendela sisi kanan. Rupanya sang kepala sekolah Pak Batua serta beberapa orang guru lainnya. Pak Budi gelagapan menurunkan kaca jendela sementara aku dan istri kebingungan lantaran sosok sepasangku yang tadi telah lenyap tanpa bekas. Kenapa berhenti mendadak? Yang di belakang itu hampir menabrak. Sentak Pak Batua kesal. Ya, beliau ini memang irit bicara. Namun, sekali buka suara, yang lain pasti langsung bungkam seolah terhipnotis untuk langsung menyimak. Apalagi dengan nada tinggi bikin bulu tengkuk bergidik. Anu Pak, saut Pak Budi terbata-bata. Anu, cepat nyalakan mesinnya, perintah Pak Batua. Sungguh ajaib, mesin mobil mendadak menyala dengan mulus. Kami yang di dalam mobil saling pandang keheranan sementara Pak Batua sudah melangkah kembali ke mobilnya. Setelah menghela nafas panjang, kami pun kembali beriringan menyusuri jalan perkebunan sawit yang tak rata. Mobil terentak-entak melaju kencang membelah pekatnya gelap malam yang semakin dingin. Sisa perjalanan kami isi dengan diam, membaca ayat-ayat suci di dalam hati masing-masing. 3 hari setelah dirawat di rumah sakit, Bu Niken akhirnya sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Meski secara fisik ia tampak sehat, tapi secara batin ia terlihat depresi. Beberapa kali ia kedapatan hanya duduk melamun di teras rumah dari pagi hingga sore. Ia tak lagi merawat tubuhnya yang dulu modis, rapi dan cantik. Kini badannya kucel dan bau. Keadaan Bu Niken yang memprihatinkan berlangsung selama minggu-minggu berikutnya. Aku sendiri kasihan dengan Pak Hasan dan anak-anaknya. Mereka sangat kebingungan mesti berbuat apa. Untung saja anak sulungnya begitu sigap membantu pekerjaan rumah serta menjaga adik-adiknya. Aku dan istri juga beberapa kali menjenguk, seraya membawakan makanan. Demikian juga para tetangga lainnya. Beberapa tetangga menyarankan agar Bu Niken dibawa saja ke dukun, tapi berujung sia-sia. Justru duit beliau melayang tak kemana. Aku dengar kebanyakan dukun yang ia temui hanyalah orang-orang yang sesumbar memiliki kesaktian, tapi hanya omong kosong. Bahkan ada beberapa orang yang mengaku ustadz, tapi ujung-ujungnya jualan tasbih dan air doa dengan harga yang tak masuk akal. Secara medis, Bu Niken juga sudah menjalani terapi psikologis di rumah sakit, tapi belum ada hasil memuaskan. Keadaan keluarga Pak Hasan yang dulunya harmonis semakin kesini semakin kacau dan berantakan. Pernah suatu malam, sepulang dari desa karena suatu keperluan, aku dan istri kaget setengah mati. Hampir saja motor kami oleng dan menyeruduk parit. Di tengah jalan di bawah rimbun pelepas sawit, ada sosok perempuan berjalan gontai, rambutnya aut-autan sebau. Untung saja istriku segera menyadari bahwa sosok itu bukanlah kuntilanak tapi Bu Niken. Bang, itu Bu Niken kan? Celetuk istri seraya memukul pundakku. Aku dan istri terheran karena ia berjalan terlalu jauh dari komplek perumahan kami. Aku lantas memelankan laju motor lalu mendekati Bu Niken yang seperti orang linglung. Assalamualaikum Bu, mau kemana Bu? Kok jalan sendirian tengah malam? Tegurku mengiringi dengan motor. Diam. Senyap, Bu Niken terus melangkah gontai dengan kaki telanjang. Aku dan istri mulai khawatir demi melihat keadaannya yang bertingkah tak waras. Bu, pulang yuk, bareng Ima aja yuk, ajak istriku. Bu Niken hanya menerawang atau sesekali menunduk. Ia tak menggubris sama sekali keberadaan kami. Aku mulai tak nyaman. Tingkah Bu Niken lama-kelamaan semakin menakutkan. Brak! Tanpa diduga, Bu Niken melompat ke salah satu pohon sawit, lalu merayap ke atas dengan mulus. Aku dan istri berteriak kaget, lalu bergidik ngeri. Bu Niken dengan antengnya duduk di salah satu pelepas sawit, seraya tertawa mengikik. Wajahnya terlihat menyeramkan dengan mata bulat hitam sempurna. Allahu Akbar, setan! Tanpa pikir panjang, ku pacu motor sekencangnya. Istri merangkulku erat, jeritnya melengking. Entah karena baru saja melihat hantu atau laju motor yang terlalu kencang sepanjang jalan. Aku melafalkan ayat kursi dengan lantang, tapi malah belepotan. Udara dingin yang menusuk kulit membuat suasana terasa lebih mencekam.
Aku dan istri baru merasa tenang sewaktu memasuki komplek perumahan guru. Dua orang satpam yang berjaga di pos keheranan melihat aku dan istri yang gemetaran di atas motor. "Kenapa, Pak? Lihat hantu?" tanyanya sambil membuka portal. Aku tak sempat menjawab. Langsung kupacu motor secepatnya menuju rumah. Ku tinggalkan saja kedua satpam itu yang kebingungan. Sewaktu melewati rumah Pak Hasan, aku dan istri terperangah. Ya, kulihat ada bunyi Ken di balik kaca jendela ruang depan menatap ke arah kami dengan senyum misteriusnya. Aku bergidik ngeri. Bulu kuduku merinding hebat. Astagfirullah, astagfirullah. Aku mengucap istighfar teramat kencang. Istri semakin erat merangkul pinggangku seraya melantunkan surat-surat pendek. Setibanya di rumah, ku parkir motor dalam keadaan tergesa di teras, sementara istri membuka pintu dalam keadaan panik. Saat itu kakiku gemetar lemas dengan degup jantung meletup-letup. Aku dan istri baru bisa menarik nafas lega tatkala sudah di dalam rumah. "Sebaiknya kita wudhu dulu sebelum kita tidur," ucapku seraya mengatur nafas. Istri setuju dan kami berdua pun bergegas ke belakang. Malam itu kami lewati dengan perasaan gelisah hingga akhirnya terlelap. Selesai. Wow, luar biasa part 1. Kuyang pengantin. Jadi kuyangnya ada 2 teman-teman ya. Aduh, serem banget sih. Jadi kuyang ini salah satu senjata utamanya adalah teriakannya atau lengkingan yang membekakan telinga tuh. Dan apa namanya, di gambarnya jelas banget Bang Beben ya. Bagaimana organ dalamnya, jadi kepala terus organ dalamnya menggantung, nggak ada badan ya, kepala doang. Nah ini organ dalam ini menyala nih seperti bara api. Udah kebayangkan seremnya kayak gimana. Tapi menurut saya salah satu scene paling serem dalam kisah ini adalah ketika istri Pak Hasan tuh ditemukan lagi jalan sendirian malam-malam. Terus diajak bareng nggak mau, dianterin pulang nggak mau, tiba-tiba loncat ke pohon sawit ngerayap kayak cicak. Itu serem banget. Asli keren-keren banget. Dan bagaimana di sini tokoh-tokohnya juga asik ya. Ada Pak Budi. Wah, ada Pak Budi jadi bikin rame suasana. Keren-keren banget. Kisahnya terima kasih Bang Beben, dan ini ada part 1. Nah, rencananya kita akan dibagi menjadi 3 part teman-teman. Jadi nggak banyak-banyak, 3 part, tapi pasti dapat keren banget. Besok jangan sampai ketinggalan part 2-nya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bang Beben, dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan kisahnya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi ayo dong diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya ingin mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.